Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Baik, Pak. Pertemuan kita pada hari ini yaitu mengenai pembelahan sel. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, di sini saya akan mengabsen dulu ya. Iya, Bu. Hajrawati Hadir, Bu. Dewi Sartika Hadir, Bu. Marsha Mardewi Hadir, Bu. Ice Wiyarsa Hadir, Bu. Suryani. Hadir, Bu. Baik, karena semuanya hadir pada hari ini, di sini materi kita mengenai pembelahan sel yaitu pada tahap mitosis dan meiosis. Di mana mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Kemudian kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid atau 2X. Di sini ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu pada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian pada hasil akhir pembelahan ini adalah 2 sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Adapun di sini ciri-ciri tahap mitosis. Yang pertama yaitu pada profase, di mana di sini ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin atau kemadatan kromosom. Kemudian yang kedua yaitu metafase, di mana metafase ini ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator atau saat yang mudah mengaman kromosom. Kemudian yang ketiga ada anafase, di mana ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindel atau mikrotubul. Kemudian yang terakhir itu ada di telofase, di mana pada telofase ini sel terbagi menjadi 2 sel, menjadi 2 sel anakan. Di sini ada gambar mengenai tahap pembelahan mitosis. Pada tahap pertama yaitu pada tahap profase, di mana pada tahap ini DNA mulai dikemas menjadi kromosom. Kromosom mulai memendek dan menebal. Pada sel hewan, sentriol membelah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan dan terbentuk benang-benang spindel yang terhubung ke kutub-kutub. Pada akhirnya, kromosom akan terlihat terdiri dari 2 kromatid terikat pada sentromer, di mana nukleus menghilang dan membran nukleus akan hancur. Di sini dapat kita lihat pada gambar yang ada di bawah. Kemudian pada tahap metafase. Pada tahap ini kromosom berpindah menjadi satu garis dan disebut dengan D ekuator. Selain itu akan muncul benang-benang yang disebut spindel dan melekat pada sentromer setiap kromosom. Spindel ini akan menghubungkan kromosom ke 2 kutub sentriol yang berlawanan. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah. Kemudian pada tahap anafase, di mana pada tahap ini masing-masing sentromer yang mengikat kromatid membelah bersamaan dan kromatid bergerak menuju kutub pembelahan, di mana di sini akan menghasilkan salinan kromosom berpasangan. Kemudian pada tahap telofase, mungkin di sini
membentuk nukleus yang berpindah dan dikelilingi membran nukleus. Pembelahan akan menyempit dan lama-kelamaan akan membelah sel. Berbeda dengan itu, pada tumbuhan, pembelahan terjadi dengan sel plantae daripada cleft burrow. Kemudian pada tahap terakhir yaitu fase interfase, di mana interfase ini adalah tahap pertama dari siklus sel. Ini langsung mendahului mitosis atau pembelahan sel dan merupakan keadaan di mana sel menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Subfase tertentu dari interfase meliputi tahap B pertama atau B1, sintesis atau S, dan fase G kedua itu ditandai dengan huruf kapital G2. Kemudian kita masuk pada tahap yang kedua yaitu meiosis. Mungkin saudari Feni bisa membantu saya membacakan apa itu meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang biak secara seksual, yaitu proses pembentukan gamet atau gametosis. Pembelahan meiosis ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 ini terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom, dan pada meiosis 2 terjadi sama dengan pembunuhan mitosis. Oke, terima kasih kepada saudari Jenny. Benar ya bahwa di sini meiosis atau pembelahan reduksi itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Di mana pada pembelahan meiosis ini ada dua tahap, yaitu pada tahap meiosis 1 dan pada tahap meiosis 2. Baik, dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa pada pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gamet, di mana pada pembelahan meiosis 1 terjadi pada meiosis 1, terjadi pada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Baik, kita masuk pada tahap profase 1, di mana tahap ini terjadi proses yang pertama yaitu leptoten, di mana leptoten ini adalah tahap di mana benang kromatid berubah menjadi kromosom. Yang kedua yaitu pada sigoten atau sigonema, di mana pada tahap ini kromatid homolog saling berpasangan atau bersinapsis membentuk bivalen. Kemudian yang ketiga yaitu sentrosom atau sentrosom terbelah dua menjadi sentriol dan bergerak ke bentuk berlawanan. Kemudian yang keempat yaitu pakiten, di mana pakiten atau pakinema ini kromosom kemudian berduplikat menjadi 4 pada tahap ini dan disebut tetran atau kromosom homolog yang mengerjakan sehingga ada 4 kromatid berpasangan. Kemudian yang kelima yaitu diploiden, mungkin dapat kita baca sendiri, dan diakinesis. Kemudian pada tahap metafase 1, di mana tahap ini pasangan kromosom homolog akan mengatur diri dan saling berhadapan di daerah ekuator. Kemudian pada tahap anafase 1, tiap kromosom homolog masing-masing mulai ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Kemudian pada tahap terakhir yaitu telofase 1, di mana kromosom yang masih terdiri dari 2 kromatid berada di kutub. Kemudian selanjutnya terbentuk membran nukleus yang diikuti oleh proses sitokinesis. Kemudian kita masuk pada pembelahan meiosis 2. Di sini adik-adik ada yang tahu tahap pembelahan meiosis 2? Tidak ada, Bu.
Baik, dapat kita lihat pada gambar di atas bahwa pada pembelahan meiosis 2 itu di sini ada telofase 2, profase 2, anafase 2, metafase 2 dan telofase 2. Di mana pada profase 2 ini kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Tahap ini kadang terjadi dalam waktu yang singkat karena diikuti tahap berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu pada tahap metafase 2, di mana kromosom atau yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Maka di sini akan terbentuk benang-benang spindel, satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain akan membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. Kemudian pada tahap anafase 2, pada tahap ini benang spindel mulai menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Akibatnya di sini akan kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Adapun pada tahap yang terakhir yaitu pada tahap telofase 2, di mana kromatid atau disebut juga kromosom telah mencapai kutub pembelahan, dan hasil dari tahap ini adalah terbentuk 4 inti. Tiap inti mengandung setengah pasang kromosom atau haploid dan 1 salinan DNA, 1N dan 1C. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita yaitu pembelahan sel pada tahap mitosis dan meiosis? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, di sini saya di sini berarti adik-adik sudah mengerti karena tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.